أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رضي الله تعالى وأدام نفع به وبعلوم آمين ربي زدنا على فهم علمي وعلومكم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا فضلك وانشر علينا خزائن برحمتك يا ذا الإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الإكرام. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Ini ada puluk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batur rabi'atu, ya itu ya. Wa syu'batur rabi'atu wa salasuna hifdzul lisan amma la yambaghi. Adapun cabang iman yang nomor 34 arba'atun 4 salasun 34. Adapun cabang iman yang nomor 34, yang kemarin 33. Adna 34 hifdzul lisanin amma la yambaghi, yaitu memelihara ucapan yang tidak ada faedahnya, ya tidak ada keuntungannya. Qala Allah Ta'ala ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma yalfadhu min qawlin, tidak dilafalkan daripada qaulin, ucapan tersebut, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di mana ada malaikat raqib dan atid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qayyimuddin as-salatu wa sanamul amal al-jihadu wa afdalul akhlaq al-islamu wa afdalu akhlaqul islam as-sumtu hatta yusalliman nas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dulu. Wa qala, dan telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiyamuddin as-salat, yang mendirikan kukuh dan kuat di dalam masalah agama, yaitu melaksanakan sholat. Wa sanamul amal jihad, asanul amal al jihad. Adapun ialah kendalinya daripada perbuatan, yaitu jihad. Wa afdalul akhlaqul islam as-sumtu, adapun afdalnya budi pekerti Islam yaitu diam. Hatta yusalliman nas, sehingga uluk salam kepada orang tersebut manusia. Wallahu a'lam bishawab. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kemarin kita telah buka tentang yang ke-33 di dalam salah satu bait, ialah wa'tik
wa kafir au fi bil wa'diskuron wahfad lisanaka summa farjaka tagnamu. Ya, yang pertama yaitu wa'tik wa kafir, gawe memerdekakan dan kifarat. Udah kita rangkan kifarat sampai kifarat bihar. Kifarat merupakan ibu kepada, merupakan istri kepada ibu, udah panpen itu tuh. Lama banget itu. Lama si istirahatnya nih. Ya. Apa tuh kifaratnya? Kalau merupakan ibu kepada, menyerpa istri kepala ibu apa? Kepada orang tua kita. Ya. Ya luar biasa kifaratnya itu, nggak boleh kita harus bayar 60 miskin. Ya, sama ada kifarat bihar, itu ada kifarat maihan, bunuh, dan juga kifarat daripada buka di siang hari di bulan Rom, atau kifarat daripada kita ialah pekerjaan intim dengan istri di bulan Ramadan di siang hari. Ya, gitu. Maka kifaratnya adalah harus tempoh hari berapa? 60 sedekah kepada tumud dan 60 kasih makan 60 miskin. Udah serangan udah itu dulu. Nah sekarang yang 34. Yang ke-34 ini wahfad lisanaka, cabang iman yang ke-34. Wahfad, pelihara oleh kamu lisanaka, ucapanmu. Ucapan, perkataan luar biasa yang menghancurkan manusia adalah perkataan. Ada yang dikatakan lisanmu atau lidahmu harimaumu, kan itu ya. Mulutmu harimaumu. Luar biasa. Maka di sini kita jaga, kita ingat bahwasanya kalau kita mengucapkan atau keluar kata-kata yang kurang pantas, itulah harus kita pelihara, jangan sampai yang demikian keluar, karena menjadi harimau. Kalau harimau kan bukan main. Kira-kira harimau tuh ngapain? Oh, main cangkrem apa ya? Ya, nembat aja siapa ke, mau teman ke, ya kan? Ya, mau bangsanya sendiri diembat harimau makan gitu ya. Saking iya nggak ada makanan harimau yang tua dimatikan lagi. Ya itulah harimau. Kalau diserupakan dengan harimau atau mulutmu harimaumu. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mana? Wa ma yalfadu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqallahu alaihi. Tidak dilafazkan, tidak diucapkan, dikeluarkan kata-kata dari seseorang, ya, kecuali dibarengi itu ada di dalam isinya, satunya adalah raqib dan atid. Yang tuang apa? Malaikat apa raqib atidnya? Hah? Raqib atid, malaikat tukang catat daripada amal kita atau perbuatan kita. Amal atau perbuatan kemarin bakal ketemu enggak? Bakal ketemu ya. Iya kan gitu. Rasulullah SAW pernah di tangan malaikat kan itu kemarinnya. Itu malaikat apa namanya? Malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun. Iya. Terus wahbub ma syi'ta fa innaka mubarakatun. Dan terakhir itu waf'al ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi Jibril, wahai Muhammad, isma syi'ta, hiduplah engkau sekemauan kamu. Semau kamu bagaimana aja, terserah kamu. Mau hidup kayak apa kek, mau hidup terserah. Fa innaka mayit, maka sesungguhnya engkau maksimat pasti akan
Waktu mau gaya apa juga hidup pasti mati. Yang nggak mempan dia apa-apain pasti mati semua. Dari zaman dulu kalau nggak ada yang mati atau dunia itu sesak. Dalam satu kitab Masaihud-Dunia pernah malaikat Jibril ngelihat di punggungnya Nabi Allah Adam, di sebelakang Nabi Allah Adam itu manusia banyaknya bukan main. Kalau kita lihat apa namanya, YouTube-nya bukan main, banyaknya di situ numpuk. Kalau kayak apa namanya, kayak telur mah banyak banget. Telur apa namanya, telur ikan kan, coba lain. Kalau telur ikan dibuka, telur ikan kakap aja buka, apa namanya yang gede, tenggiri kan, buka kita. Masya Allah, jangan gede-gede, telur ikan emas aja, banyak banget. Yang kecil-kecil ya, banyak tuh bukannya. Nah itu malaikat ngelihat begitu, pada Allah ketika Nabi Allah ketika Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala, dilihat oleh malaikat banyak telurnya di belakangnya. Dan masih kecilnya mah. Itu. Kata malaikat, ya Allah, apakah engkau enggak melebarkan ini dunia, nambah lagi dunia begitu lebar, ya, supaya tambah jangan sempit. Jakarta sempit enggak? Ya Jakarta doang sempit, yang lain Kalimantan luas. Sumatera luas ya, Sumatera luas, Kalimantan luas, apalagi Pulau Sulawesi juga luas. Cuma di sini aja numpuk di Jawa Barat, ya kan? Numpuk di Jawa Barat ya. Nah, udah begitu gimana? Kata Allah berfirman, Allah kan aku jadikan dia jadikan mati, kan aku jadikan mati. Ini Allah menjadikan mengadakan mati. Kalau andai kata nggak mati, dari zaman sampai Nabi Adam sampai sekarang kira-kira berapa miliar manusia? Ratusan miliar barangkali. Semuanya ada mati. Udah ada mati kata Nabi. Kata malaikat, ya Gusti Allah, ya apa namanya, kenapa dijadikan mati? Atau nggak punya kenikmatan, nggak punya keenakan kata mati. Ya kan gitu. Kalau mati mah nggak punya keenakan. Ya kan gitu. Mau makan ingat mati. Ya kan, mau usaha ingat mati melulu ingatnya. Bagaimana kan? Kata Allah, kan aku jadikan cita-cita. Punya pangangan, punya cita-cita, punya hayalan. Kan menghayalannya. Yang muda yang tua yang suka menghayal. Yang muda ya. Yang tua mau udah nggak menghayal lagi. Waduh, alhamdulillah. Kalau yang tua nggak menghayal. Andai kata, kan ngayal dulu ya kan. Seandainya kan itu menghayal kan. Nah, Allah SWT jadikan amal itu adalah ya, itu cita-cita amal. Bukan amal. Pakai alamnya, amal dengan amal kan perbuatan. Kalau amal mah adalah ngalamun aja ya. Gitu. Ngelamun. Suka ngelamun enggak? Iya. Kalau bahasa Jermannya ngelamun, bahasa ininya menghayal. Itu. Panjang lalamunan. Itu, ngeskolot. Ya, sebuah majikan dan ngelamun, sedih dunia. Semuanya melamun. Kalau enggak ada pengertian ngelamun pasti. Kemana ini, ya kan, gitu. Apalagi anaknya nggak dididik, punya anak, itu banyak anak macam nggak ada yang peduli satu juga. Akhirnya banyak yang ngusir, anak yang ngusir banyak. Rumahnya jual aja kita rame-rame, orang tuanya diusir ditaruh, ngelamun nggak gitu, pasti ngelam, ya pasti, ya. Bukan curhat ini mah. Atau abah mah nggak ngelamun apa? Karena abah mah punya penghindar, iya. Yang nggak punya penghindar ini mah, atau abah punya penghindar, walaupun itu baca kitab enak banget gitu, ya kan?
curhat karena kitab juga pengikut maka Allah kan gitu. Ini mah ngelamun, tapi alhamdulillah nggak ada yang ngelamunan demikian. Kalau kecuali mungkin barangkali orang yang nggak bisa apa-apa kan gitu ya, aja ngelamun aja. Banyak kalau ngelamun udah kurus gini hari ngelamun, udah 2 tahun ngelamun. Biasa enak-enak aja. Batin, kelihatannya batinnya apa? Hah? Oh gitu. Iya. Apa batin itu dalam ya? Dalam nggak bisa yang itu dalam hati. Ngapain ngelamun? Dia bakal mati ini. Nggak usah ngelam. Bakal mati. Ya Allah. Ngapain ngelamun? Dia bakal mati. Semua harta kekayaan yang kita cari waktu muda nggak dibawa. Ya. Tanah sejengkal nggak yang dibawa. Semua nggak ada yang dibawa, nggak ada yang bawa. Ngirimin apa, mikirin apa ngelamun. Anak udah banyak, alhamdulillah. Ngelamun apa? Anak udah pada keluar semua, udah rumah tangga. Ngirimin apa? Cucu nggak makan, takut nggak cucu nggak makan ya? Itu punya bapaknya ada. Yang nggak ada punya bapak juga makan kok, ya kan? Banyak yang ngasih makan. Siapa yang pesan? Allah yang ngasih makan. Ya, Ibrahim bin Adham, ya Rasulullah waliullah. Beliau begitu ayat bila tak ada ayat wa ma min dabbatin bil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan setiap orang yang yang hidup di muka bumi, Allah yang memberikan rezekinya. Benar enggak ini? Benar apa enggak? Coba kira-kira kita di sini siapa yang memberikan rezeki? Hah? Yang memberikan rezeki siapa? Ya. Jadi syukur namanya sama yang memberikan rezeki, sama syukur sama Allah. Ya, umpamanya ada bos punya bos. Kalau andai kata kita kerja di situ, ya kan, pasti dapat gaji. Tiba-tiba diberhentiin kerjanya, kira-kira bagaimana tuh? Ngelamun pas stres? Bukan ngelamun lagi, ya, ngelamun tuh. Ngelamun udah, bapak ngapain ngelamun ya? Nah, udah ngelamun demikian stres, udah stres apain? Ngaco, mati kan? Ya. Kalau bahasa di stres mungkin barangkali dari 98 sampai sekarang udah nggak ada kali. Ini ngapain ngelamun? Biasa aja ya. Ya. Karena yang memberikan makan adalah Allah Subhanahu. Makanya kata Allah, istahyi minni inda maksiatik. Malu kalian kepada aku, ya, tentang kau kalau maksiat kepadaku. Kenapa maksiat? Karena maksiatnya nggak melaksanakan perintah Allah. Ya, ngaji perintah Allah bukan? Ya, ngaji perintah Allah, belajar perintah Allah, salat perintah. Ya, kalau andai kata nggak tahu ilmu salat kira-kira saatnya salat enggak, ya penting kudu ngaji. Ini mengaji enggak apa enggak ngelamun aja. Ya, gitu. Mau ngerokok nggak punya rokok. Habis mau beli nggak punya duit, kira-kira gimana? Buntu, naudzubillah min dzalik. Buntu segala-galanya. Waduh, kebenaran punya, kalau punya istri masih istrinya cerewet lagi. Waduh, udah diusir sama istri. Ya, nih. Masih muda, diusir sama istri. Asal di rumah aja ngetrek, ngapain kesel. Ya, satu saat suaminya pengen kami istrinya ditolak, ngapain katanya, ngosir apakah enggak, dekat-dekat aja begini, udah diusir. Ada yang begitu. Soalnya banyaknya Pak Haji mah banyak yang curhat, ya gitu. Kalau nerima curhat iya, kalau curhat enggak Pak Haji, ngapain curhat? Curhatnya kepada Allah. Ilaikal mustaka wa antal musta'an. Kata Allah, bebe jamal ya Kang Aing.
ulah bejak nu sajen disungsurikeun saya bejak nu sajen makan itunya ilaikal mustaka wa antal musta'an tuh ya bayangin aja makanya pantas ya atar hiji satu makalah la gurbata li fadlilin wala watona lil jahilin. La gurbata tidak ada kesempitan bagi orang-orang yang punya ilmu dan juga wala watona tidak ada tempat buat orang yang makanya ini akan ngelamun ya. Siapa yang ngelamun? Yang bodoh apa yang pintar? Masya Allah. Alhamdulillah. Maka kalau punya pimpinan mudah-mudahan bisa menyerdaskan kepada seluruh rakyatnya. Mudah-mudahan. Karena cerdasnya rakyat itu adalah bagaimana kira belajarnya. Belajarnya rakyat bagaimana daripada sikap dari kepemimpinannya. Kan gitu. Belajar enggak belajar enggak biar enak kan. Kalau belajar tenang, mudah-mudahan. Semua siapa yang tidak mau jadi sarjana semua, jadi profesor doktor kan itu ya. Cuman nggak ada biaya. Ya yang mudah-mudahan punya pemimpin kita nanti biayanya murah buat jadi dokter buat ini aja. Supaya jangan ngelamun hidupnya. Ya, berapa biji tuh? Pak Haji dulu tahun 98 punya teman 400 biji pedagang. Bongkar pasarnya semua ngelamun yang nggak punya tempat. Ya apa? Yang nggak dagang, ngelamun. Banyak yang mati. Ya. Ceritanya ini sini udah meninggal, ini udah meninggal. Waduh, tinggal gua nih kan gitulah. Temen alhamdulillah masih ada, belum kegiliran. Mati mah ajal, tapi ajal juga ada dua, ada ajal molak, ada ajal mubarom. Itu dia mati. Waduh, masih panjang ini nyerangkan ini. Alhamdulillah udah masuk waktu ya. Tuh Rasulullah SAW mengatakan, Qayyimuddin as-salat. Kuatnya agama dengan salat tanpa ilmunya enggak sah. Tuh, wasanamul amal al-jihad. Kendalinya dari perbuatan manusia itu jihad bisa dilihat apa? Biar hawa nafsu. Dalam rumah tangga kalau kita nggak punya sifat jihad, hancur rumah tangganya. Karena rumah tangga sunnah itu kita boleh nikah, sunnah nikah kalau manusia sudah punya kriteria 4 macam. 4 perkara. Pertama kali ialah orang tersebut ubudiahnya sudah paham, sudah ngerti, sudah bisa ubudiah dari mulai masuk WC sampai bab haji udah paham semua, udah ngerti semua. Boro-boro, yang pengising ya lupa, umpama ya kan gitu ya. Nah itu mah makanya biangnya ada itu tuh. Biangnya dari situ. Nah dari situlah manusia. Kalau andai kata 4 kriteria sudah kita miliki, boleh sunnah mempunyai hukumnya Ya. Nikah hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Wajib enggak? Oh, dua kali sunnah. Ada wajib sekali, kedua kali sunnah. Ya, kudu ngaji fikih ini, kudu ngaji fikih. Ya, bab nikah itu ada babnya, ya kan gitu. Tapi nikah itu hukumnya 5 hukumnya. 1 jaiz. Apa jaiz? Boleh aja nikah, boleh aja kalau mau. Kedua, nikah itu hukumnya wajib apabila laki-laki dan perempuan udah lengket kayak perangko, kayak apa namanya ya, matre ya, perangko lengket dulu wajib, walaupun bapaknya mamanya nolak wajib ditikah. Iya, nanti
kabur badan dua barabe. Ketiga itu hukumnya sunnah yang tadi. Keempat hukumnya makruh nikah tapi sah. Kelima hukumnya nikah haram tapi sah semuanya sah, baik itu jaiz sampai haram semua sah. Cuman bagaimana perbuatan tadi, ada yang dikatakan makruh, ada yang haram, ada yang jaiz, ada yang wajib, ada yang sun. Kita dengarnya sama mana kita ini perasaan nikah kita dulu udah bisa yang 4 enggak tuh? Waduh, kalau belum berapa ini? Ya, kalau udah minta 1 ialah tadi apa? Dia sudah paham dari mulai bab sampai bab haji udah, rukun Islam dah. Terus yang kedua, cepat aja. Yang kedua kriterianya, ingat nih, muamalatnya udah mapan. Udah bisa kerja, udah ada kerja, udah bisa jualan, udah bisa bisnis, bisa menghidupi diri dan menghidupi orang lain. Udah manfaat. Yang mana itu ya? Gitu. Rumah udah punya, mobil udah ada, mobil lagi. Kendaraan aja dah. Ya, walaupun sepeda kan kendaraan ya. Pokoknya untuk jalan jauh udah bisa lah kan. Apalagi sampai kemana-mana ya kan. Nah itu yang demikian. Dulu kan zaman Rasulullah kan tuh. Dicatat di dalam surat Al-Fil kan. Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila bihim rihlata sita'i waswaid. Biasaan orang Quraisy itu berangkat dagang ke negara Yaman, ke negara Syam. Terus ke Madinah. Ya kan, karena Baghdad itu jalan dagang. Jadi berangkat dagang masing-masing. Waktunya dari sana bawa kebutuhan di Mekah, dari Mekah bawa kebutuhan di sana. Begitu. Dagang namanya. Ada begitu kita? Enggak ada, dagang di tempat doang. Ini kan. Itu muamalat. Muamalat sudah mapan. Supaya rumah sudah ada mesin di rumah. Enggak nempel di metoha ini mana metoha ngontrak kita ngikut di situ nempel. Guyuk lagi. 2 kamar pas kamar. Ya. 2 kamar ngontraknya, 1 pertengahan, 1 rumah di depan, kedua di belakang, ada di kamar. Kamar mandi 1 lah namanya juga kontrak apa namanya? Ya. Selos ya kan gitu. Dirangkai-rangkai. Kan dia bingung gitu bagaimana kerjanya. Mau kawin, dia ada mitoha di situ. Nggak kawin, dia butuh kan gitu ya. Waduh, nah ini makanya harus punya tempat dulu tuh. Sudah punya tempat baru nikah sunnah tuh. Ketiganya adalah bab nikah paham, udah ngerti bab nikah. Secara nikah sebaru rujuk segala macam cerai pirak lega semacam ngertilah tentang bab nikah. Keempatnya bab jihad sudah sudah siap jihadnya. Jihadnya sudah sih. Kalau nggak siap jihad di dalam rumah tangga hancur. Kalau sendiri kan perempuan Maya. Perempuan diciptakan dari 3 buntu. Ya kan? Nah, kalau arinya buntu bagaikan harupat atau harupat. Harupat ini adalah itu kaung. Aren ada harupatnya dulu mah pakai kalam ya kan. Apabila diputus begini kira-kira melengkung nggak? Kalau kita patahin itu harupat, dipatahin harupat mah adalah putus, ya kan? Bukan dipatahin dipelengkungin begini. Beda dengan lidi. Kalau lidi mah kan lunak ya kan. Nah, tapi harupat mah enggak, artinya keras. Jadi hatinya keras. Pengen menang sendiri rata-rata kan gitu ya. Kadang-kadang laki-laki, kadang-kadang perempuan pengen menang sendiri. Kenapa sebabnya? Sebab dua-duanya enggak nerima daripada nggak bisa jihad tadi. Tapi kalau jihad mah enak aja lunak. Ya, sama-sama tahu. Kalau sama-sama enak. Seorang perempuan nuntut kepada suaminya, pengen cerai, dibawa ke pengadilan, sampai pengadilan, ayo
dilurus-urusan aja istrinya. Dipangku-pangku aja istrinya sampai. Tapi pangku-pangku ya diam aja. Dia juga ngerti kalau nggak mau mah barabe kan gitu ya. Dosa. Sampai pengadilan cerai pengen. Gimana ya? Atau di sidang juga nggak ada bagaimana nyidangnya. Orang hakim juga bingung. Ini sama-sama enak kelihatan ngapain. Nah akhirnya orang tersebut dua sama-sama ngerti. Si perempuannya pintar, kata perempuan, Pak Hakim, tolong itu kalimat yang jadi apa namanya antara suami istri bisa renggang, bisa keluar, bagaimana caranya? Ditulis, teman. Siapa yang nulisnya? Hakim. Kata Pak Hakim, ditulis, dan tulis. Lafaznya apa tuh? Hah? Tolam kop. Nggak pakai jabar jer. Kop. Nggak bisa dibaca kan? Kalau yang nggak ngerti makan, ya tali ke tolak ke taluk gitu kan? Bisa juga taluk bisa kan? Nah, nggak bisa dibaca. Kalau si istrinya, nah saya makanya nggak bisa itu baca begitu apa tuh tulisannya begitu amat katanya. Itu kata si suaminya, yang itu namanya yang itu lam, yang itu kop. Terus bacanya apa udah begitu? Tolak katanya. Hakim, suami saya baca itu katanya tolak. Bener nggak? Saya nggak salah saya tang. Iya, jatuh talaknya ternyata. Jatuh talaknya, ya kan? Menurutin si temen ini udah punya apa namanya? Udah punya handle sendiri udah. Iya, walaupun udah begitu udah siap gitu kan. Ini mau punya walaupun di PHK udah siap handle dari belakang. Ini mah enggak punya tuh labakan kan. Gitu. Ini udah siap. Ini baca tolak sekali bacanya. Hakim, dia baca begitu kan ini tolak. Dengar Pak Hakim? Iya. Dengar. Bagaimana hukumnya saya Pak? Udah sah tolaknya kata. Tolaknya udah. Apa cute dia laki-laki? Enggak, punya handle sendiri. Ya, gitu. Pak Hakim, saksikan ya, alhamdulillah. Tadi saya sudah keluar ya kan gitu. Sekarang saya akan kembali lagi Pak Hakim ya. Ini kami balik lagi. Jadi enggak Pak? Jadi kayaknya begitu juga. Enggak usah nikah lagi. Oh, udah namanya roju. Jadi tuh. Coba kalau nggak punya ilmu mah. Oh, udah pernah ngambak di situ kan? Nah, tapi ada ilmu, ada handle-nya. Walaupun beberapa kali juga tetap kan gitu. Nah, inilah padilahnya luar biasa banyak. Coba kalau nggak tahu, orang ribut-ribut aja, waduh kemana nyari ustadz katanya. Jauh. Kan gitu. Banyak yang ke saya curhat. Ya, minta mau balik lagi, mau nikah. Saya ngapain perlu nikah, udah kemarin aja, kemarin mah tuntun istrinya. Dituntun salaman, salam. Dan salaman balik lagi ya. Jadi udah gini doang Pak Ustadz. Iya ngapain susah. Mau nikah lagi. Gitu. Atau nikah lagi mah harus ada wali, ada saksi, udah ada saksi. Terus ada apa nabi? Ijab kabul ini mah enggak kabul doang. Nah, penting diajak aja udah. Tepak doang. Nggak ada saksi juga jadi sah. Kan gitu. Namanya roju. Nah itulah ini sifat manusia yang punya makanya jagalah lisanmu, karena lisan itu ada yang jaga siapa? Raqib dan Atid. Udah kenal belum sama Raqib dan Atid? Suka salam nggak sama Raqib dan Atid? Suka salam enggak sama Raqib dan Atid? Sebenarnya udah dikasih tahu itu. Setiap kita habis sholat sunnah daripada maghrib, sholat sunnah awabin 2 rakaat aja. Sholat sunnah awabin sudah dikuatkan iman kan gitu. Jangan stres. Apa tuh sebelum sholat kita baca marhab kepada selamat datang kepada malaikat malam, malaikat siang. Nah, paling ganti malaikat siang dan malam. Bagaimana ngomongnya?
Udah kan tempo hari? Udah hafal siapa belum? Lupa lagi. Nggak ingat kalau mau Pak Ustadz. Dia nggak ingat siapa yang lupa ingat. Nggak lupa belum nggak ingat. Ya kan? Padahal udah dikasih tahu. Marhaban bi malaikatil lail. Marhaban bi malakainil karimainil katibaini uktuba fi sahifati inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu annal jannata haq wan naru haq wal haudhu haq was safa'atu haq wa siratu haq wal mizanu haq wa anna sa'ata haqqun la rabbiya fiha. Allahumma inni udi'uka fi hadhihi salati min hajati ilayya. Allahumma aghfir biha wizri waghfir biha dzambi wa sakib biha janni wa la tafini ya sallallahu alhamdulillahil alamin. Salat 2 rakaat awabin, inna anjalnahu 6 kali, inna anjalnahu 1 kali, kulhunya 6 kali. Setiap rakaat pula salam. Ya. Itu adalah malaikat kita siap malam kita sama malaikat apa namanya? Salamin basalam tuh sama malaikat. Ya kan? Nah, jadi berbicaranya asal ngomongannya ngucap aja. Maka itulah kalau ditanya Raqib dan Atid ya. Kalau kita sudah tahu sama Raqib dan Atid berarti menyaksikan benar-benar Raqib dan Atid, hati-hati berbicaranya kan gitu ya. Apalagi di apa namanya? Yang YouTube apa namanya? Waduh, udah macam-macam itu caranya. Jadi jelas setiap kita sholatnya namanya sholat awabin, enggak banyak sampai 6 rakaat sampai 10 20 rakaat enggak, atau 8 rakaat, 1-2 rakaat aja cukup. Awalnya kita salam dulu kepada malaik. Salamnya tadi marhaban bi malaikatil lail, selamat datang kepada malaikat selamat datang kepada 2 malaikat Atid dan Raqib dan Atid. Ain milakan uktuba fi sahifati, karena Raqib tukang nulis dan Atid uktuba fi sahifati, tuliskanlah di dalam buku catatanku. Buku catatan saya punya catatan enggak? Kita punya catatan enggak? Punya buku catatan enggak nanti? Mana? Waduh. Kita pasti ada buku catatan. Kan tadi wa'mal masita fa innaka majiyun bi. Silahkan kau bekerja apa, mengamal atau bekerja apa, melakukan apa saja monggo, tapi itu perilaku kamu pasti akan ketemu tuh majiyun bi. Nah, maka itu kita suruh tuh malaikat uktub fi sahifati, tulis di dalam buku catatanku. Inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Tuh syahadat ditulisnya di situ. Dan natahak, narohak, haudhak, sifatahak, wasmarohak, semua hak. Ya gitu. Terus Allahumma inni udi'uka fi hadhihi salati. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dengan ini syahadat. Liyaumi hajati ilaiha, ketika aku membutuhkan itu syahadat. Kapan butuhnya itu syahadat? Kapan butuhnya? Ketika sakaratul maut dia susah baca syahadat, sekumat ya. Tapi kalau kita sudah diperintahkan mah diperlihatkan syahadat tuh tulisan satu. Waktu kamu minta tiap malam tuh, dia ada tulisannya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Nggak usah dituntun juga syahadat sendiri kan. Nah ini keuntungannya bagi orang yang mau melaksanakan. Kalau tidak ada kira-kira begitu. Kan nggak bisa. Maka untuk itu untung ngaji demikian ada temu. Oh iya ya Allah, untung sekali. Berarti kita kalau andai kata mati di jalan, mati di rumah sakit, nggak ada yang nonton, sudah ada catatan. Ini udi'uka fi hadhihi salati. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dengan ini syahadat. Liyaumi hajati, ketika aku membutuhkan itu syahadat. Ya, itulah. Allahumma inni udi'uka fi hadhihi salati wa hajati ilaiha. Itu. Allahumma ighfirli dzambi. Ya kan, ya Allah ampun dosa-dosaku, wa khati kesalahan-kesalahanku. Ighfirli dzambi kan, gitu. Terus apa lagi?
Wasakil mizani, beratkanlah di buku timbangan, catat timbangan daripada amal baikku. Kan gitu. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Cuman sayang, itu udah dikasih, taruh doang bukunya. Taruh habis ngaji mah udah mawa dari sini catatan. Udah dibawa taruh di zona, disunduk. Apa disunduk di apa namanya? Di laci. Sampai sekarang di situ aja. Sampai buluk-buluk lagi nggak dibaca, nggak dipakai. Itu gimana ngaji manfaatnya? Ya kan? Supaya manfaat dicatat terus diamalkan kan gitu. Ini mengamalkan enggak. Jamati mau ngapoy ayah banget orang kan ya. Maka untuk itu ya wajarlah kita tukang manusia tukang lupa ini tukang salah ya. Ya begitu ya. Mudah-mudahan besok mah kalau yang nggak punya itu catatannya cari siapa yang punya. Udah sebelum bagiin dulu. Udah bagiin itu sholat awabin, sholat tobat udah pada dibagi-bagiin ya. Cuman lupa barangkali di mana itu ya. Kalau enggak cari lagi nanya. Ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ya kan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Aduh. Nah dengan Islam. Ta'amul amal jihad bisa bila tadi jihad adalah jihad hawa nafsu. Ya. Afdalul akhlakul Islam as-sumtu. Jadi lebih utamanya akhlaknya Islam adalah kita mendingan nonong diam aja lah daripada ngomong kurang baik. Itu mendingan diam. Tapi diamnya zikir, jangan diam balik ngelamun. Kalau diam zikir mah maafkan mbak lain kan gitu. Ya, gitu. Hatta yusalliman nas sehingga urung salam kepada engkau manusia. Begitu diam, jangan tegur, hei diam aja jangan. Assalamualaikum, ya kan? Kalau assalamualaikum nggak jawab kira-kira itu berarti bukan orang Assalamualaikum ini ditoel kayak, jangan ditoel. Urung salam aja. Assalamualaikum pasti jawab waalaikumsalam kan gitu ya. Ini mah enggak, hoi apa? Hoi aja. Salam aja udah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan gitu ya. Itu sambil lewat, halo, waduh halo doang. Ya kan gitu. Jadi budayakanlah salam. Tambah aman. Itu majziun bih. Pasti ketemu. Karena sama ya'mal miskola dan khairai, ya roh syaroi, ya roh. Ya kan gitu. Di surat lain lagi, Pak. Ya kan? Itu. Pamaman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa maman utiya kitabahu wara dhahri fasawfa yad'u subura. Itu bahaya. Naudzubillah. Insyaallah kalau kita buku catatan kita ditaruh di tangan kanan, diberikan ke tangan kanan, pasti kita selamat. Ya kan gitu. Karena buku catatan sudah ada tadi, buku kantun bukan di sana, bukan di laci, bukan. Buku catatan kita adalah ucapan-ucapan kita. Ini ada catatan. Ini aja. Apa namanya? Jangankan catatan, ini aja pakai ginian nih. Waduh, kejauh ini. Sampai keluar kota ini. Ya, bahaya ini. Kalau kurang bagus kan gitu. Maka untuk itu hati-hati dalam berbicara. Insya Allah mudah-mudahan jadi Islam selamat gitu kan. Alhamdulillah belum selesai itu masalah ini. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi. Ini udah waktu di samping waktu lagi. Waduh ada nggak ingat saya lupa. Kalau lupa juga nggak ingat. Ada yang mau tahlil ini. Jadi istrinya Ibu Anis ini malam masih tahlilan. Takutnya nggak ada orang ya itu kasihan. Sekian saja dahulu dari saya. Mudah-mudahan apa yang telah kita mendengar dibaca di dalam ini cabang iman nomor berapa? Cabang iman nomor berapa? 34 adalah memelihara lisan. Sekian Allah al-Islam. Rabbin fana bima alam tanah Rabbi alimna alladhiyan fauna Rabbi faqihna wa faqih lana wa kunna bi ta'limin
tawassalna bi ta'lumin antarzuqana wa santarzuqal man bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma astur aibal mu'allim wa la tudil barakatuh bi rahmatik. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.